Di segmen bahas laptop second kali ini, maka Pical kedatangan lagi nih, sebuah laptop dari Lenovo yang punya price range di harga 3 jutaan. Laptop second itu cocok banget buat kita yang memang mau kelas laptop yang oke buat produktivitas, karena memang udah punya prosesor yang nggak ketinggalan-ketinggalan amat lah, karena udah punya prosesor Intel generasi ke-11. Dan kita akan coba lihat apakah memang layak kita beli, atau malah mending kita skip aja. Ya udahlah, mending kita langsung lihat-lihat aja sama-sama ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan kembali lagi membahas sebuah laptop Lenovo ThinkPad X13 dengan nama Yoga generasi kedua dengan kode 20W9SO0J100. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU Intel Core i5 1135G7, RAM 16GB LPDDR4X Quad Channel 4,3 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 3.0 dengan kapasitas 256GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan sharing memori hingga 8GB, layar IPS panel 13,3 inci touchscreen glossy finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk desain sebenarnya nggak ada yang banyak berbeda lah dengan rata-rata model ThinkPad lainnya. Warnanya pun didominasi dengan warna hitam dengan beberapa sentuhan abu-abu seperti di engselnya. Dari sisi depan nanti palingan cuma ada logo Lenovo di sebelah kanan bawah dan juga tulisan ThinkPad di bagian atas lengkap dengan LED indikator merah yang bisa nyala. Sementara di bagian dalam palingan cuma ada logo ThinkPad aja nih di bagian kanan bawah. Sementara di sisi bawah dari laptopnya barulah nanti akan ada tuh 4 kaki-kaki karet buat menopang akan laptopnya dan juga lubang ventilasi di bagian tengah. Untuk dimensinya sendiri memang laptop ini punya ukuran 30,5 x 21,4 cm dengan ketebalan 1,5 cm dan berat 1,2 kg. Memang dengan kombinasi dan ukuran serta beratnya ini memang bikin laptop ini tergolong nyaman, terutama buat kita pakai kerja yang mobile. Apalagi dia tuh tipis loh gitu ya. Dan ditambah juga material laptop ini tergolong kokoh banget karena dia juga sudah menggunakan magnesium alloy untuk sisi bodinya. Dan juga sudah menggunakan akan glass fiber composite untuk cover depan dan juga bawah dari laptopnya. Plus lagi ditambah dengan finishing yang memang kesat di sekujur dari bodinya, bikin laptop berasa beneran kayak laptop kerjaan banget yang super profesional. Cuma yang memang jadi masalah ya, ini laptop tuh gampang banget kotornya. Jadi banyak banget bercak-bercak minyak, apalagi kalau tangan kita suka pegang ke sana kemari. Nah, kita lanjut nih bahas port di laptop ini. Dan laptop ini sendiri pun punya port di sisi kiri dan kanannya doang. Dimana untuk sisi kiri nanti terdapat 2 port Thunderbolt 4, 1 port Full HDMI 2.0, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, serta 1 slot smart card yang saat ini memang tidak diaktifkan. Sementara di bagian kanan laptop, terdapat 1 combo audio port 3,5 mm, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, serta sebuah Kensington lock. Untuk sisi port sih memang di sini tidak ada masalah sama sekali, apalagi sudah hadirnya port Thunderbolt 4, harusnya bikin kita yang butuh transfer speed kencang harusnya udah bisa terfasilitasi. Apalagi mau kita konekin ke USB hub, Thunderbolt hub, segala macam, aman. Nah, untuk sektor layar, maka laptop ini sendiri menggunakan layar IPS touchscreen glossy finish dengan ukuran 13,3 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate hingga 60Hz. Glossy-nya ini memang untungnya nggak terlalu mantul ya cahayanya, sehingga walaupun memang tetap masih agak ngeganggu, tapi kalau dipakai dalam kondisi banyak cahaya tuh nggak separah kalau dia pakai yang full glossy. Panel resident diproduksi oleh AUO dengan kode B133UAN01.2, di mana dia memiliki spek color depth 8 bit dengan tingkat kecerahan hingga 300 nits saja. Sementara buat color akurasinya sendiri, maka panelnya ini punya skor 100% sRGB, 82% DCI-P3, dan 79% NTSC. Sehingga ini layar masih aman banget lah buat kita pakai, terutama yang memang masih nyerempet-nyerempet suka desain. Dan juga sesuai dengan namanya yang pakai embel-embel Yoga, ya kan. Maka laptop ini juga sudah support akan penggunaan yang fleksibel. Ini ditopang dengan 2 buah engsel yang memiliki bukaan hingga 360 derajat. Dengan begitu kita bisa pakai laptopnya dalam aneka mode, contohnya mode normal, mode tent, mode stand, dan juga mode tablet. Cuma sayang aja nggak kayak laptop Fujitsu yang beberapa waktu yang lalu Pical bahas, di mana dia itu lebih niat lah. Karena dia punya bantalan karet tuh, terutama di ujung-ujung laptopnya, ataupun di daerah dekat keyboard. Dan di laptop ini sayangnya semua sisi itu absen.
Nah, untuk input device, maka laptop ini sendiri punya 4 input device dan juga sebuah security input. Di mana input device pertama yaitu keyboard chiclet ala Lenovo yang memiliki keycaps hitam dengan ukuran 1,55 cm dan font berwarna putih. Untuk keyboardnya ini pun juga punya travel distance sebesar 1,5 mm yang memang bikin ngetik jadi cepat dan juga lebih enak. Walaupun dalam kasus Pical, catatan yang muncul di keyboard ini adalah seringkali dia masih terregister double typing begitu. Dan juga memang untuk tingkat kedalamannya kadang-kadang suka ngembles ke dalam gitu. Jadi terlalu dalam masuknya gitu. Sementara untuk urusan kebisingan di keyboardnya sendiri sih memang sama sekali nggak ada masalah. Keyboardnya tergolong silent walaupun kita pakai untuk buat ngetik cepat. Dan juga untuk keyboardnya sendiri nanti sudah dilengkapi nih dengan backlight berwarna putih yang punya 2 tingkat kecerahan. Dimana nanti kita bisa atur menggunakan tombol Fn dan juga spasi. Ini ala-ala Lenovo banget lah. Oh ya, satu yang memang jadi bikin masalah buat kita yang nggak terbiasa pakai laptop Lenovo ThinkPad adalah tombol di ujung kiri bawah. Ini dia bukan tombol kontrol, melainkan tombol Fn atau function. Sehingga kita mesti butuh penyesuaian kalau memang kita nggak terbiasa. Lanjut untuk device kedua adalah touchpad-nya yang memang punya ukuran 11,5 x 5,7 cm yang diletakkan agak sedikit ke kiri dari laptopnya. Material ini pun juga jauh lebih licin dibandingkan dengan bodinya yang memang tadi agak keset banget. Nah, untuk touchpad-nya ini memang yang jadi catatan adalah dia punya ukuran yang memang lebar banget sehingga dalam beberapa kasus dia suka kepencet sendiri kalau kita pakai ngetik. Sepertinya palm rejection teknologi di touchpad ini tuh agak kurang lah ya dibandingkan beberapa laptop profesional lainnya. Terlepas ada segala kelemahan, untungnya adalah dengan touchpad yang lebar begini, kalau kita yang suka pakai touchpad ya jadinya smart gesture-nya lebih nyaman gitu karena lebih lebar. Dan untuk feedback ngeklik di touchpadnya sendiri, memang dia punya feedback yang juga nggak berisik. Mirip-mirip lah sama keyboard yang tadi. Tapi yang memang bikin agak nyeseknya adalah tidak ada shortcut langsung buat kita nonaktifkan dari touchpadnya. Next buat input device ketiga adalah yang memang jadi ciri khas dari seri ThinkPad adalah track point. Betul sekali, yang mana dia diletakkan di tengah-tengah dari keyboardnya. Ya itu ya kalau teman-teman pada bingung itu yang intil-intil merah itu loh, yang tengah-tengah itu loh ya. Nah nanti track point ini tuh bakal ditandemin sama 3 tombol di atas dari touchpad tadi yang berfungsi buat klik kanan, klik kiri, dan juga klik tengah. Ya memang track point ini cocok banget buat kita yang emang udah terbiasa dari zaman dulu kita pakai yang kayak begini. Untuk feedback ketiga tombolnya ini juga nggak berisik banget ya. Memang masih kedengeran tapi nggak berisik-berisik amat. Ya balik lagi lah, mirip-mirip dengan tombol keyboard dan juga touchpadnya. Dan terakhir di bagian input device adalah layar touchscreen-nya. Memang sudah support akan 10 titik sentuh. Tapi yang menarik di sini adalah support layarnya terhadap stylus pen dan teman-teman nggak perlu khawatir buat nyari lagi, buat beli lagi karena sudah langsung disediakan langsung di body laptopnya. Kita tinggal ambil aja di bagian kanan dari laptopnya dan sudah bisa langsung dipakai. Dan kalau emang mau lebih maksimum lagi, maka kita bisa install tuh aplikasi yang namanya Lenovo Pen Setting di Microsoft Store. Dan di situ nanti ada status buat baterai stylus pennya dan juga pengaturan buat kedua tombol yang ada di stylus pennya. Ini akan sangat membantu banget, terutama buat teman-teman yang mungkin lebih suka coret-coret daripada ngetak-ngetik gitu kan. Nah, ini bisa jadi pilihan yang tepat lah. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh bisa coba tunjukin hasil tes dari semua input device di laptop ini. Check this out. Last but not least di sektor security input adalah laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor di bagian tombol powernya. Untuk tingkat register tombolnya juga nggak ada masalah sama sekali. Sangat cepat dan juga responsif, terutama buat kita register sampai kita pakai buat login Windows. Jadi nggak ada masalah, kita masuk ke bagian perform. Nah, untuk sektor performa, maka laptop ini sendiri memiliki prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 generasi ke-11 dengan kode i5 1135G7 dengan codename Tiger Lake. Laptop ini sendiri masih menggunakan fabrikasi yang agak cukup besar, 10 nanometer dengan kode Superfin. Dan prosesornya pun juga sudah punya konfigurasi 4 core dengan 8 thread. Sementara untuk base frekuensinya sendiri, maka prosesornya ini bekerja di 2,4 GHz dengan turbo max hingga ke 4,2 GHz. Dan juga untuk prosesor ini sendiri sudah punya TDP hingga ke 28 Watt. Nanti laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan RAM integrated yaitu LPDDR4X Quad Channel 6,4 GHz sebesar 16 GB. Dan juga ada storage SSD M2 NVMe PCIe 3.0 dari Toshiba sebesar 256 GB.
Sementara untuk sisi software, maka laptop ini pun sudah dilengkapi dengan Microsoft Windows 11 Professional dengan build number 22631.5771 atau 23H2. Ya ini bagus ya karena bawaannya sudah langsung ada Windows 11 Professional dan bukan Windows 11 Home yang layaknya ada di laptop-laptop yang dijual baru gitu ya. Dan untuk mendampingi akan laptop ini juga sudah ada aplikasi Lenovo Vantage yang punya aneka pengaturan. Cuma memang pengaturannya tergolong sangat sederhana banget. Dan pada waktu kita tes kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Smart dengan menggunakan kondisi baterai, maka pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, kecepatan membaca datanya adalah mencapai 3,2 GB per second dan menulis datanya 1,7 GB per second. Sementara untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, kecepatan membaca datanya mencapai 39 MB per second dan menulis datanya mencapai 48 MB per second. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, ya selanjutnya nih, kita akan bahas dan coba tes laptop ini dengan beberapa benchmark, terutama buat teman-teman bisa lihat bagaimana sih perbandingan performanya. Dan untuk pengetesan kali ini kita hanya akan gunakan dalam kondisi power mode di balance dan juga menggunakan daya dari baterainya saja. Karena Pichel tahu tipikal pakai laptop begini biasanya akan lebih sering mobile dan bukan station dan duduk di meja terlalu lama gitu. Dan tes nanti kita mulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Dan di kondisi battery mode menghasilkan skor 3738 untuk CPU multicore dan 1282 untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 2,92 kali. Testing kedua, Cinebench R20 3 kali pengujian, maka rata-rata skornya adalah 1420 poin. Testing ketiga, CPU Red Test Rendering BMW di Blender, dan dengan 3 kali pengujian buat 1 frame, maka ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 11 menit 13 detik. Testing keempat dengan tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264 dan juga preset quality 4K dengan durasi video 3 menit 30 detik. Dan render time-nya adalah selama 6 menit 17 detik. Testing kelima dengan PC Mark 10 untuk melihat performa secara umum laptopnya. Dan hasilnya adalah skor esensial di 9406, skor productivity di 5892, dan skor digital content creation di 4372. Sehingga skor akhirnya adalah 4469 poin. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan beberapa PC dan laptop yang pernah Pichel review. Check this out. Beralih ke sisi grafisnya, maka laptop ini pun punya GPU Intel Xe Graphic dengan base frekuensi di 400 MHz sampai turbo hingga ke 1,3 GHz dengan sharing memori hingga 8 GB. GPU ini punya 5 Xe cores dengan total 80 execution unit dan juga total arithmetic logic unit di 640 unit. Dan buat pengetesan GPU-nya, maka kita lanjut lagi tes laptopnya. Dan modenya pun juga sama dengan tadi ya, jadi sehingga Pichel nggak akan ngulangin lagi. Dan pertama dengan GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender, dengan 3 kali pengujian, maka untuk 1 frame dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 11 menit 39 detik. Kemudian kita tes kedua menggunakan 3D Mark Time Spy dan hasilnya, laptop ini mendapatkan skor sebesar 1187 untuk grafik, 3090 untuk CPU, dan 1307 untuk skor keseluruhannya. Dan yang penasaran, berikut ini adalah perbandingan dengan beberapa PC dan laptop yang Pichel pernah review. Check this out. Lanjut ke bagian gaming test, dan karena emang ini bukan laptop gaming, jadi mau nggak mau kita mesti lakukan beberapa penyesuaian dan juga setting. Untuk resolusi kita turunin semua ke resolusi 1280x800. Sementara kalau settingan gamenya kita atur agar bisa dapat playable frame rate. Dan kita mulai di game pertama, dan di GTA 5 di setting normal. Maka rata-rata frame rate di 36,3 FPS. Untuk Counter Strike 2 di setting very high, maka rata-rata frame rate-nya berada di 12,7 FPS. Sementara untuk Dota 2 di setting fastest, maka rata-rata frame rate di 36,4 FPS. Untuk FC 25 di setting low, maka rata-rata frame rate di 24,1 FPS. Untuk di Sims 4 di setting medium, maka rata-rata frame rate di 53,5 FPS. Untuk Cyberpunk 2077 di setting low, maka rata-rata frame rate di 14,3 FPS.
Untuk Need for Speed Unbound di setting low, maka rata-rata frame rate di 15,1 fps. Untuk Valorant di setting low, maka rata-rata frame rate di 73,9 fps. Terakhir buat Genshin Impact di setting lowest, maka rata-rata frame rate di 58,7 fps. Nah, dari serangkaian tes yang tadi, maka bisa kelihatan kalau taji dari laptop ini tuh to be honest masih kelihatan banget. Ya, masih aman banget lah pokoknya. Mau kita cuma sebatas office biasa ataupun mau editing masih bisa harusnya. Walaupun jangan sampai dibandingin sama yang generasi yang sekarang ya, kayak Intel generasi 14, Intel Ultra, Arc, apa segala macam. Nggak nyambung guys, nggak bisa dibanding-bandingin kayak gitu. Dan dengan semua performa yang tadi, maka laptop ini pun juga sudah ditandemin sama cooling system yang menurut Michel agak underpower, ya agak kurang. Karena di sini tuh cuma terletak satu buah kipas yang letaknya di area kanan ataupun juga area kiri kalau kita lihatnya di bagian bawahnya. Nanti kipas ini terhubung dengan satu buah heat pipe di bagian samping dan membuang udara panas yang melalui area dekat engsel layar, sebelah kanan. Dan untuk pertama kali dalam kondisi idle dan tidak dicolok kepada artor listrik, maka dalam kondisi ini rata-ratanya frekuensi di 1,9 GHz, dengan CPU usage berada di 16,6%, dan untuk dayanya berada di 4,2 Watt, serta temperatur di 48 derajat Celcius. Setelah kita tungguin 10 menit, maka kita mulai stress testnya dengan AIDA 64. Dan hasilnya frekuensinya langsung loncat ke 2,6 GHz, dengan daya yang naik sampai ke 20 Watt dan temperatur yang ada di 69 derajat Celcius. Cuma berselang sekitar 4 detik, maka temperaturnya pun langsung naik sampai ke 80 derajat Celcius dan mengakibatkan terjadinya thermal throttling. Dan langsung frekuensinya turun ke 1,9 GHz. Dan dayanya pun juga turun sampai ke 10 Watt. Nanti kondisi ini terus bertahan sampai 10 menit ke depan. Dan akhirnya kita hentikan pengetesan dengan durasi waktu hanya 25 menit 5 detik. Dan lebih lanjut kita coba tes juga nih untuk pengetesan temperatur bodi luar dari laptop ini. Dan untuk kondisi pemakaian normal seperti nonton YouTube, maka panasnya ini tuh terpusat di titik CPU dan juga exhaust-nya yang menyebar di area keyboardnya. Rata-rata panas di area ini tuh berada di 38,6 derajat dengan titik tertinggi di 47,1 derajat Celcius. Sementara buat sisi bawahnya, maka panasnya terpusat di area CPU-nya, di mana ini memiliki panas rata-rata di 46,6 derajat. Dengan titik tertinggi mencapai hingga 50,1 derajat Celcius. Ini tuh biasanya tergolong panas banget, terutama buat kondisi idle. Nggak kebayang nih kalau kita masuk ke stress test ya. Oleh karena itu kita lanjut nih. Nah, daripada dibayangin ya kan, mending langsung kita tes. Dan untuk kondisi stress test, panasnya memang masih di titik yang sama. Ini nggak terlalu berbeda lah. Cuma bedanya ini lebih luas aja nih coveragenya. Dimana di area panas yang sebelumnya nggak ada di bagian keyboard, ini jadi kena-kena juga gitu. Dan untuk panas rata-ratanya sendiri ini dia berada di 41,2 derajat Celcius dengan titik tertinggi mencapai 50,2 derajat Celcius atau lebih tinggi 3,1 derajat dibandingkan saat sedang idle. Sementara buat sisi bawahnya maka panasnya ini tuh lebih masif lagi menyebarnya. Dan ini secara garis besar sudah hampir setengah dari sisi bawahnya ini tertutupi dengan area panas. Di area ini panasnya tuh rata-rata mencapai 49,1 derajat Celcius dengan titik tertinggi mencapai 55,5 derajat Celcius. Ini berarti ada peningkatan sebanyak 5,4 derajat Celcius dibandingkan pada saat dia sedang idle. Ya memang sih ya, nggak jauh dari yang Pichel bayangkan ini panasnya. Konsekuensi dari bodi tipis ya memang ujung-ujungnya tingkat pembuangan panasnya pun juga jadi pasti nggak efektif. Jadi memang agak serem kalau teman-teman memaksakan untuk memangku laptop ini, bahkan dalam kondisi idle sekalipun. Bisa matang sih sebenarnya pahanya ya. Di sektor audio, maka laptop ini sendiri memiliki dua buah speaker di kiri dan kanan laptop yang mengarah ke bagian bawah laptopnya. Speaker ini masih memiliki teknologi dari Dolby Audio yang memang lebih fokus kepada area treble. Sehingga buat urusan meeting yang fokus sama suara manusia ataupun konsumsi konten yang kayak jazz ataupun pop itu berasa masih enak banget didengerin. Oleh karena begitu, gak usah ngarepin deh bass yang aneh-aneh dari laptop ini. Bener-bener bassnya tuh super flat parah. Tapi memang yang menarik di sini adalah laptopnya tuh punya tingkat suara yang tergolong kenceng banget. Karena waktu kita tes dengan lagu yang biasa, suara itu bisa menyentuh hingga 93 desibel dengan rata-rata di 86,5 desibel. Sementara lanjut buat webcamnya sendiri, maka laptop ini sayangnya masih pakai yang ukuran 0,9 megapiksel dan hanya bisa merekam akan foto dengan resolusi 1280x720 pixel atau video dengan ukuran 720p 30 fps. Untuk webcamnya di sini sudah ada juga manual shutter buat menutup akar webcamnya, walaupun memang tidak langsung ikutan meng-cut off dari mikrofon. Hasilnya sih ya tergolong cukup lah buat kebutuhan meeting ataupun juga sekolah online.
Cuma memang masih tetap tergolong banyak noise aja nih, kalaupun kita pakai di tempat yang agak berisik. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh bisa coba tunjukin hasil tes dari speaker dan juga kamera di laptop ini. Check this out. Dan ini merupakan hasil kualitas video dari webcam laptop Lenovo ThinkPad X13 Yoga generasi kedua. Ini teman-teman sumber cahaya sebenarnya cuma datang dari bagian depan pincel, di mana ini ada jendela, nggak terlalu besar. Dan memang kalau teman-teman bisa lihat, mungkin kualitas kulitnya oke lah ya, walaupun memang ada beberapa titik yang agak terlalu terang ya, apalagi kalau misalnya terlalu banyak cahaya ya. Cuma masih acceptable lah, terutama buat kita penggunaan meeting normal. Dan memang di webcamnya ini juga sudah ada shutter yang kalau misalnya kita tutup, maka dia cuma akan menutup videonya namun tidak meng-cut akan audionya ya. Nah, dia butuh adjustment lagi, ini bisa bilang dia jadi kayak agak over exposure tuh ya. Tapi nanti perlahan-lahan dia akan mulai mengembalikan kepada kondisi yang normal. Dan kemudian kalau untuk mikrofon, dia ada mikrofon di bagian atasnya sini, jadi harusnya suara pun juga bisa ditangkap dengan baik. Ya, itu aja untuk pengetesan webcam dari laptop Lenovo ThinkPad X13 Yoga generasi kedua. Thank you guys. Selanjutnya buat bagian konektivitas, maka laptop ini tuh dilengkapi dengan modul Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201 yang mendukung akan Wi-Fi 6 802.11ax dengan support kepada dua frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Serta juga sudah ada Bluetooth versi 5.2. Sisanya nanti buat koneksi kayak LAN, ya mau nggak mau mesti pakai dongle. Ataupun buat koneksi selular, teman-teman bisa pakai port W1 yang available. Cuma sayangnya untuk model yang kita punya saat ini itu tidak ada slot SIM card-nya. Yang memang harusnya kalau di model-model luar negeri itu ada di sebelah samping kanan lah dari laptopnya, dekat sama port USB Type A-nya. Dan untuk mendukung akan daya di laptop ini maka sudah ada baterai internal dengan bahan lithium ion berkapasitas 52.800 mAh dengan nama yaitu 5B11A13108. Dan buat mengujikan kemampuan baterainya, maka kita tes dalam pengujian baterai tes di PCMark 10. Dan di scanner pertama, kita pakai yang Modern Office, di mana scanner ini menggambarkan akan pengguna normal. Dan baterainya sendiri ini dapat bertahan selama 6 jam 48 menit. Sementara lanjut di scanner kedua, yaitu scanner gaming, buat menggambarkan akan pemakaian saat gaming, maka baterainya dapat bertahan selama 2 jam 29 menit. Untuk daya tahan baterainya sih memang masih oke banget ya, terlepas baterai laptopnya ini nggak maksimum seperti kondisi barunya. Tapi dengan pemakaian 6 jam lebih, ini bikin laptop ini masih bisa bertahan buat kita bekerja dari pagi sampai sore. Jadi nggak perlu terlalu bergantung banget sama charger. Dan kalau memang teman-teman mau isi dayanya, maka laptop ini sudah dilengkapi dengan charger yang memiliki output maksimum 20 volt 3,25 ampere atau dengan total daya 65 watt. Charger ini sayangnya masih memakai salah satu port dari Thunderbolt 4-nya, sehingga kalau buat kita yang sangat-sangat membutuhkan Thunderbolt 4-nya jadi agak kurang satu nih. Dan dengan chargernya sendiri, maka waktu kita tes pengisian daya dari 6% sampai 100% membutuhkan waktu selama 1 jam 49 menit. Rate chargingnya tuh berada di sekitar 1,4 sampai 1,5% per menit sampai ke 45%, dan selanjutnya di 1% di setiap menit sampai ke 84%. Setelah itu rate-nya drop menjadi 0,9 sampai ke 0,1% sampai menuju kepada 100%. Ya memang kalau ditanya durasi pengisian baterainya sih masih tergolong oke lah ya. Nggak terlalu lama, jadi ya udah bisa langsung dipakai deh laptopnya. Nah di bagian terakhir adalah bagian upgrade. Dan laptop ini sendiri memiliki opsi upgrade yang sangat terbatas. di mana kita hanya ditawarkan opsi upgrade di bagian storage-nya saja. Untuk sisi memori, sayangnya laptop ini nggak ada opsi upgrade karena sudah integrated di motherboard-nya. Dan nanti untuk storage-nya sendiri, maka laptop ini memiliki satu slot M2 NVMe PCIe 3.0 yang support takaran ukuran 2280 atau ukuran yang paling panjang. Slot ini sayangnya sudah terisi dengan penyimpanan yang tadi dengan kapasitas 256 GB. Jadi opsi upgrade-nya teman-teman cuma bisa mengganti modul yang ada dengan kapasitas yang lebih besar. Memang sih simple banget sih ya opsi upgrade-nya. Selebihnya tidak ada opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop Lenovo ThinkPad X13 Yoga generasi kedua merupakan laptop second yang masih punya tenaga lebih, terutama buat kita yang butuh buat dipergunakan sehari-hari, kayak cuma kerja harian, ataupun juga buat desain yang ya nggak terlalu berat lah.
Ini nanti ditunjang sama internal speknya yang tergolong masih mumpuni dengan hadirnya Intel generasi ke-11 dan juga pemakaian yang fleksibel karena bisa dipakai di banyak mode, bahkan hingga sampai jadi tablet. Lengkap juga sama stylus pennya, ya kan? Jadi udah oke banget lah. Cuma memang laptop ini bukan hadir tanpa catatan juga. Pertama menurut Pichel sih, ini karena memang desain yang tipis membuat laptop ini cepat banget berasa panas. Terutama di sisi kiri laptopnya dan juga sisi bawahnya. Dan juga catatan kedua karena RAM-nya yang memang integrated menjadikan laptop ini akan sangat keteteran, terutama kalau load pekerjaan kita lebih besar di masa depan. Sisanya sih menurut Pichel ini sudah sangat pas banget. Paket komplit di harga segini. Dan kalau teman-teman tanya harga segininya berapa, ya harga laptop ini teman-teman bisa boyong dengan harga 5-6 jutaan tergantung spesifikasi yang teman-teman pilih. Karena memang laptop ini hadir dengan aneka konfigurasi, ada yang RAM-nya berapa kek, ada yang SSD-nya gimana kek gitu ya. Harga yang memang menurut Pichel pas lah, nggak kemahalan dan juga nggak kemurahan. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek nanti di kolom deskripsi ya. Support kami juga dengan kunjungi sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita di pichelmediagroup.com. Teman-teman bisa juga main ke YouTube channel kita yang lain seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fans yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, serta Pichel Touch Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Di mana laptopnya? Oh, karena tadi dipakai kerja guys. Sedih nih, ya kan? Tuh, mantap guys, kayak gini guys. Syak! Mantap. Hari yang mantap. Bungkus guys. 5 jutaan, 6 jutaan. Gas terus.